Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik peluang bagian yang ketiga yang akan menyajikan berkenaan dengan frekuensi harapan. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sedikit review berkenaan dengan ruang sampel, titik sampel, kejadian, peluang kejadian, dan tentunya kita akan sajikan berkenaan dengan frekuensi harapan dan beberapa permasalahan terkait untuk kita selesaikan ya. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Ya, sedikit review ya berkenaan dengan ruang sampel yang telah dibahas di video sebelumnya. Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Jadi sekali lagi, ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Sementara titik sampel adalah elemen atau unsur atau anggota dalam ruang sampel. Ya, sementara kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan, titik sampel adalah anggotanya atau elemennya atau unsur dalam ruang sampel. Dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk mudahnya perhatikan contoh berikut. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu diperoleh, nah tentu karena dadu itu mata dadu ada 6, bidangnya 6 ya, maka akan diperoleh ruang sampelnya adalah beranggotakan mata dadu keluar angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Sementara titik sampelnya adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6 ya. Sehingga kalau kita hitung anggota dari ruang sampel sebanyak 6. Sementara kalau kejadian, misalkan kejadian muncul angka ganjil, nah tentu kita dapati himpunan bagian dari ruang sampel yang anggotanya ganjil, berarti 1, 3, 5 ya. Jadi kalau kita hitung anggota kejadian, banyaknya anggota kejadian muncul angka ganjil sebanyak 3. Bagaimana kalau kejadian muncul angka prima? Nah, berarti kita cari himpunan bagian di ruang sampel ya anggotanya prima. Berarti beranggotakan 1, 2, 3, dan 5. Sebanyak 3 anggota. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit review berkenaan dengan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ya, sekarang bagaimana dengan peluang kejadian? Atau kita singkat dengan PA ya. Peluang kejadian itu jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka nanti peluang kejadian A didefinisikan PA sama dengan NA per NS. Jadi peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Yang mana nanti rentang dari peluang kejadian A itu antara 0 sampai 1. Ya, peluang kejadian dikatakan 0 jika kejadian itu mustahil terjadi. Contohnya misalkan matahari terbit dari barat, nah itu mustahil terjadi ya. Sementara peluang kejadian dikatakan bernilai 1, itu berarti kejadian yang pasti terjadi. Nah misalkan matahari terbit dari sebelah timur, nah itu pasti terjadi. Sehingga nanti dalam perhitungan peluang kejadian, kalau perhitungan kita di luar 0 sampai 1, kita perlu cek kembali ya, berhitung kita. Mungkin ada yang salah ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Frekuensi harapan, atau nanti kita notasikan dengan FH dari kejadian A ya. Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan pada suatu percobaan. Jadi kata kuncinya banyak kejadian yang diharapkan pada suatu percobaan. Berarti nanti percobaannya bisa dilakukan berulang kali ya. Maka kira-kira berapa banyak kejadian muncul dari percobaan itu? Kalau kita rumuskan berarti frekuensi harapan dari kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan banyaknya percobaan. Jadi PA dikali N. N itu berarti banyaknya percobaan ya. FH frekuensi harapan kejadian A, P
PA peluang kejadian A dan N banyaknya percobaan ya. Untuk mudahnya perhatikan contoh berikut. Tentukan frekuensi harapan munculnya gambar dari 100 kali pelemparan sebuah uang logam. Jadi kita diminta menentukan frekuensi harapan munculnya gambar dari 100 kali pelemparan sebuah uang logam. Oke, kata kuncinya kita tentukan dulu peluang kejadian A, berarti peluang kejadian munculnya gambar, kemudian kita kalikan banyaknya percobaan, yaitu 100 kali ya. Oke, karena topik kita adalah pelemparan sebuah uang logam, berarti nanti ada kedua kemungkinan, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Sementara di sini kejadian yang diinginkan adalah kejadian muncul gambar. Kejadian dari muncul gambar itu berarti nanti beranggotakan gambar ya, atau NA banyaknya 1. Sementara ruang sampelnya adalah muncul angka atau muncul gambar. Jadi ruang sampelnya sebanyak 2. Sehingga dengan banyaknya percobaan sebanyak 100 kali, berarti N-nya sama dengan 100, maka frekuensi harapan muncul kejadian gambar itu sama dengan PA dikali N ya. Peluang kejadiannya berarti NA per NS dikali N atau banyaknya percobaan ya. NA sama dengan 1, NS sama dengan 2, 1 per 2 kali 100 berarti sama dengan 50 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya gambar dari 100 kali pelemparan sebuah uang logam sebanyak 50 kali. Jadi dalam 100 kali pelemparan uang logam itu diharapkan akan muncul gambar sebanyak 50 kali ya. Oke, berikutnya perhatikan seorang anak melempar 2 mata uang sebanyak 24 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul keduanya gambar. Oke, sekarang 2 uang logam ya. Kalau 2 uang logam, maka nanti untuk bisa mendapatkan kejadian muncul keduanya gambar, kita daftar terlebih dahulu ruang sampelnya ya dengan menggunakan tabel. Maka nanti kita dapat, kalau misalkan ini adalah koin yang pertama, kemungkinan angka gambar, ini koin yang kedua angka gambar, maka titik sampelnya didapat ada 4, AA, AG, GA, dan GG. Sementara yang diharapkan adalah muncul keduanya gambar, berarti GG ya. Jadi nanti banyaknya kejadian muncul keduanya gambar ada 1 ya. Sementara ruang sampelnya tadi ada 4 ya. Dilakukan sebanyak 24 kali. Maka kita bisa dapatkan frekuensi harapan dari kejadian A sama dengan PA dikali N. PA-nya berarti NA per NS, NA-nya 1, NS-nya 4 dikali 24 ya. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti frekuensi harapan munculnya keduanya gambar pada pelemparan 2 mata uang sebanyak 24 kali adalah sebanyak 6 kali ya. Oke, sekarang kalau yang B yang ditanyakan muncul keduanya angka. Nah, maka dengan ruang sampel yang sama, ruang sampelnya sebanyak 4, muncul keduanya angka berarti kejadian A itu AA. Jadi sebanyak 1 ya. Sementara percobaannya ada 24 kali, sehingga frekuensi harapannya PA dikali N berarti 1 per 4 dikali 24 dapatnya juga 6 kali. Berarti frekuensi harapan muncul keduanya angka pada percobaan pelemparan 2 mata uang sebanyak 24 kali, nanti frekuensi harapannya adalah 6 kali. Terakhir muncul keduanya bukan angka. Nah, oke, ruang sampelnya sama ya, ada 4 ruang sampelnya. Maka kejadian bukan angka kedua-duanya berarti angka gambar, gambar angka, atau gambar gambar. Jadi kejadiannya yang mungkin ada 3 ya, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Jadi nanti NS-nya 4, NA-nya 3 sebanyak 24 kali ya. Maka frekuensi harapan dari kejadian muncul keduanya bukan angka, PA dikali N, NA per NS dikali N, NA-nya 3 per 4 kali 24 ya. 24 dibagi 4 dapat 6, 6 kali 3 sama dengan 18 kali. Jadi
Dalam pelemparan dua mata uang sebanyak 24 kali, diharapkan akan muncul keduanya bukan angka sebanyak 18 kali ya. Oke, terakhir, dua dadu dilempar bersama-sama sebanyak 360 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 9. Oke, nah sekarang kita tentukan terlebih dahulu ruang sampelnya ya. Ini misalkan mata dadu pertama, ini mata dadu kedua, maka nanti titik sampelnya ada 6 dikali 6, ada 36. Jadi ruang sampelnya sebanyak 36. Kejadian yang diharapkan adalah muncul mata dadu berjumlah 9. Nah, karena NS-nya 36, muncul 9 itu berarti 63, 54, 45, 36 ya. Jadi ada 4 titik, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Sorry, ada 4 ini. Jadi ada 4 kejadian dari munculnya mata dadu berjumlah 9. Nah, sehingga nanti dengan N sama dengan 360, maka didapat frekuensi harapan muncul kejadian A, PA dikali N, NA per NS dikali N sama dengan 4 per 36 dikali 360 ya. 360 dibagi 36 dapat 10, 10 kali 4, 40 kali. Jadi dalam pelemparan dua dadu bersama-sama sebanyak 360 kali, diharapkan muncul mata dadu berjumlah 9 itu sebanyak 40 kali. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat, matematik is very easy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.